Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dalam pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen kedua. Kali ini kita mau belajar terkait chapter 18 ya, dengan judul Activity Resource Usage Model and Tactical Decision Making. Nah, di chapter 18 ini kita punya 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, teman-teman diharapkan mampu untuk mendeskripsikan bagaimana tactical decision making model. Kemudian yang kedua, mampu mendefinisikan bagaimana konsep dari relevant cost dan relevant revenue. Kemudian untuk target yang ketiga adalah mampu menjelaskan bagaimana activity resource usage model ya digunakan dalam menilai relevansi. Kemudian yang keempat, mampu untuk mengaplikasikan tactical decision making concept ke dalam berbagai situasi bisnis. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, ya, atau learning objective yang pertama, yaitu mendeskripsikan bagaimana tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, ya. Jadi, secara keseluruhan, yang namanya decision making atau pengambilan keputusan itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama disebut dengan strategic decision making atau pengambilan keputusan strategik, dan yang kedua adalah tactical decision making atau pembuatan atau pengambilan keputusan taktis. Nah, untuk strategic decision making, ya, orientasinya lebih kepada jangka panjang, long term oriented. Nah, di sini tujuan dari pengambilan keputusan strategik itu adalah untuk menciptakan yang namanya keunggulan kompetitif bagi organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membangun pabrik baru, kemudian mengembangkan produk baru atau menciptakan produk baru, ataupun membuat saluran distribusi baru. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tujuannya untuk menciptakan yang namanya keunggulan kompetitif bagi perusahaan, ya. Jadi lebih ke arah yang strategik. Nah, kemudian yang kedua adalah tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis. Nah, orientasinya untuk tactical decision making ini lebih kepada jangka pendek ya atau short term oriented. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk improve ya atau meningkatkan yang namanya efisiensi dalam cost dan juga profit. Contohnya seperti keputusan ya, pengambilan keputusan apakah perusahaan mau membuat komponen ya, mau membuat sebuah komponen secara internal atau bikin sendiri, atau mereka memilih untuk beli aja ya, membeli dari pihak eksternal, ataupun contoh-contoh lain ya yang nanti akan kita pelajari di dalam chapter ini. Nah, tujuan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita fokusnya kepada yang tactical decision making atau pembuatan pengambilan keputusan taktis. Tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis ini kita memilih ya dari beberapa alternatif yang ada dengan tujuan yang terbatas atau limited and in view. Ya, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk tadi, untuk mencapai yang namanya efisiensi dalam cost dan juga profit. Nah, makanya untuk tactical decision making ini merujuk kepada short run decision. Contohnya apa? Nah, ada contoh lain lagi nih. Contohnya, apakah perusahaan mau menerima atau menolak yang namanya special order? Karena ya yang special order ini menawarkan harga
ya, atau harga jualnya itu di bawah normal selling price. Nah, ini kita nanti harus lihat dulu apakah perusahaan punya idle capacity atau kapasitas yang tidak terpakai untuk menampung special order ini. Seperti itu. Nah, kemudian meskipun yang namanya tactical decision making ini sifatnya adalah short term atau berorientasi jangka pendek, tapi pengambilan keputusan yang jangka pendek ini juga memiliki konsekuensi untuk jangka panjang, ya. Jadi, yang short term ini, yang tactical ini juga akan mempengaruhi atau pengambilan keputusannya ini harus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan strategik dari perusahaan. Contohnya, jika perusahaan menerapkan yang namanya strategi cost leadership. Nah, berarti pada saat pengambilan keputusan make or buy, itu perusahaan harus memilih alternatif yang cost-nya yang paling rendah. Kenapa? Ya karena cost leadership, kita mau menjual barang yang paling murah di pasaran, sehingga cost-nya harus seminimal mungkin kita usahakan, supaya nanti harga jualnya tidak terlalu tinggi, dan kita tetap menjaga yang namanya strategi cost leadership tersebut. Jadi, di dalam pengambilan keputusan taktis, kita menggunakan yang namanya decision making model. Ada model ya untuk pengambilan keputusan. Decision making model ini isinya adalah satu set prosedur yang secara spesifik membahas terkait bagaimana prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang bisa digunakan seorang manajer untuk mengambil keputusan. Nah, yang pertama atau langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, recognize and define the problem. Kita harus mengenali dulu dan mendefinisikan apa yang menjadi masalah atau apa yang mau kita carikan solusinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alternatif apa saja yang memungkinkan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian setelah kita menentukan alternatif-alternatif apa aja yang memungkinkan, kita itu mengeliminasi ya alternatif-alternatif yang sekiranya tidak mungkin untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasi berapa sih cost dan benefit ya dari setiap alternatif yang ada. Kita prediksikan alternatif A, cost dan benefitnya berapa, alternatif B, cost dan benefitnya berapa. Nah, kemudian kita eliminasi ya. Setelah kita menentukan cost and benefitnya, kemudian kita eliminasi mana cost and benefit yang tidak relevan terhadap keputusan. Nah, nanti kita belajar nih terkait bagaimana relevan cost dan irrelevant cost. Kemudian yang keempat, kita bandingkan ya. Relevan cost dan benefit untuk masing-masing alternatif itu kita bandingkan, kemudian kita lihat ya apakah alternatif yang mau kita pilih tersebut sejalan dengan tujuan strategik secara keseluruhan yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Nah, ataupun ya kita bandingkan atau kita pertimbangkan dia dengan faktor-faktor kualitatif lain. Jadi, yang namanya tactical decision making ini tidak hanya menggunakan hal-hal yang sifatnya kuantitatif atau angka-angka aja dalam pengambilan keputusan. Tetapi, tactical decision making juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif atau sulit untuk diukur. Contohnya, ya kita harus lihat ya, sejalan nggak dia dengan overall strategic goals. Kemudian, important kualitatif faktor lain. Contohnya, kalau misalnya kita memutuskan untuk membeli. Nah, ketika kita membeli dari pihak luar, dari supplier luar, kita juga harus mempertimbangkan apakah ada keterlambatan, kemungkinan keterlambatan dari pihak eksternal tersebut untuk mengirimkan barang atau komponen yang kita pesan. Nah, ketika mengalami keterlambatan, pasti proses produksi kita terganggu, ya. Penyaluran atau proses distribusi kita nanti juga akan terganggu. Itu berapa kerugian yang akan kita dapat nantinya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah ya kita memilih mana alternatif yang paling memberikan benefit yang paling besar. Kemudian
ya, selain memberikan benefit yang paling besar, juga harus sejalan atau mendukung yang namanya tujuan strategik perusahaan secara keseluruhan. Oke, sekarang kita coba terapkan langkah-langkah tadi ke dalam contoh kasus yang mau kita bahas sekarang. Nah, langkah yang pertama, mendefinisikan apa yang menjadi masalah. Di sini ada contohnya, ya, setiap tahun 25% dari apel yang dipanen itu 25%-nya bentuknya adalah kecil-kecil, ya, atau odd shape, bentuknya tidak sesuai dengan standar apel yang biasanya mereka jual ke normal distribution channel. Nah, karena nggak bisa dijual ke normal distribution channel atau yang biasanya tempat mereka jual apple ini, maka yang 25% ini, ya, sekarang itu keadaannya dibuang gitu aja ke halaman, kemudian dijadikan pupuk. Nah, manajer ini berpikir, apakah 25% ini nggak bisa diapa-apain lagi selain dibuang? Adakah alternatif lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau memaksimalkan profit atau benefit dari apple-apple yang small and odd shape ini? Nah, ini yang mau kita selesaikan permasalahannya. Kemudian step yang kedua, kita identifikasikan apa sih alternatif yang kira-kira bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 25% apple ini tadi. Jadi, di sini ya, manajer sudah mengidentifikasikan 5 alternatif. Yang pertama, menjual apel ke peternak babi. Jadi, 25% apel itu tadi coba dijual aja ke peternak babi. Kemudian yang kedua, apel-apel tersebut dibungkusin, ya, per bungkusnya ada 5 pounds apel di dalamnya, kemudian dijual ke lokal supermarket sebagai bahan as a second entry, maksudnya sebagai produk kedua gitu. Maksudnya bukan produk utama. Yang utama adalah produk yang memang bentuknya ya sesuai dengan standar yang biasanya dijual gitu ke lokal supermarket. Nah, ini kan bentuknya nggak standar kan, small and odd shape, jadi dijualnya as a second. Kemudian, alternatif yang ketiga adalah mereka bisa menyewa yang namanya fasilitas pengalengan. Ya, canning facility ini disewa, kemudian si apel itu tadi diubah dari apel biasa menjadi apple sauce. Nah, kemudian yang keempat, juga menyewa fasilitas pengalengan, tapi apple tersebut ya diubah atau dikonvert menjadi apple pie filling atau isian pie rasa apel gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ya udah kita lanjutin aja dengan keadaannya sekarang, yaitu tetap dibuang seperti biasa dan menjadi pupuk gitu. Nah, sekarang ya dari 5 alternatif ini coba kita eliminasi mana yang kira-kira ini tidak bisa atau tidak cocok untuk dilakukan. Nah, yang pertama,
menjual apple ke pig farmer. Ternyata ya di daerah tersebut tidak ada atau jumlah dari pig farmer atau peternak babi itu nggak cukup banyak gitu. Karena nggak cukup banyak lokal farmernya, jadi nggak mungkin untuk menampung 25% dari apple-apple ini setiap tahun. Nah, berarti harus dieliminasi. Ya, yang pertama kita eliminasi. Kemudian yang kedua, dikantongin. Nah, ini mungkin nih, ya, karena kan cuman kita beli bungkusnya, kemudian kita ikat, ya, kita bungkus satu-satu 5 pound 5 pound dijual. Dan juga sudah udah komunikasi nih kepada lokal supermarket bahwa mereka mau menerima 25% yang small and odd shape ini mereka mau menerima untuk dijual di supermarketnya mereka. Berarti alternatif yang kedua ini dipertahankan. Kemudian alternatif yang ketiga. Nah, alternatif yang ketiga ini mungkin juga untuk dilakukan karena mereka mampu untuk menyewa yang namanya canning facility. Kemudian diubah ya, dikonvert dari apple menjadi apple sauce. Nah, ini memungkinkan. Berarti oke, dipertahankan. Nah, udah ada alternatif kedua dan alternatif ketiga yang dipertahankan. Nah, sekarang alternatif keempat. Nah, ternyata untuk alternatif keempat, ternyata untuk mengubah dari apple ke apple pie filling menjadi apple pie filling menjadi isian apple pie ini ternyata membutuhkan capital investment yang banyak sehingga perusahaan tidak mampu untuk mengeluarkan biaya untuk capital investment yang banyak itu tadi sehingga untuk alternatif yang keempat itu dieliminasi. Nah, sekarang untuk alternatif yang kelima adalah melanjutkan praktek yang udah ada. Itu aja yang mau kita selesaikan. Yang menjadi masalah adalah ya praktek yang udah ada sekarang, dibuang gitu aja, itu yang mau kita selesaikan. Nah, itu kan adalah status quo atau sekarang yang terjadi seperti itu. Berarti tidak menyelesaikan permasalahan kan? Berarti harus dieliminasi. Nah, sekarang dari 5 alternatif ini kita punya 2. Ya, ada alternatif kedua yang dikantongin kemudian dijual. Kemudian yang kedua adalah kita sewa canning facility dan mengubah dari apple menjadi apple sauce. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasikan apa yang menjadi cost dan benefit di masing-masing alternatif ya. Kemudian kita mengeliminasi yang bukan termasuk relevan cost atau irrelevant cost. Nah, di sini di dalam kotak yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah ada cost dan benefit yang relevan, yang sifatnya relevan yang akan muncul ketika salah satu alternatif dijalankan. Nah, misalnya untuk alternatif bagging alternatif. Untuk bagging alternatif, kalau misalnya memilih untuk alternatif dibungkusin ya, maka akan membutuhkan apple sebanyak 5 pounds untuk masing-masing kantongnya, untuk masing-masing bungkus. Satu bungkus isinya 5 pounds. Kemudian untuk cost ya, untuk bagging alternatif memerlukan cost sebesar $0,05 per pounds. Untuk apa? Untuk tenaga kerja dan untuk material. Materialnya ini terdiri dari pembungkusnya atau kantongnya dan juga untuk pengikatnya. Nah, untuk harga jualnya untuk bagging alternatif ini harga jualnya adalah sebesar $1,3 untuk per kantongnya, sehingga akan memperoleh revenue sebesar $1,3 ketika kita memilih bagging alternatif. Sedangkan untuk apple sauce alternatif ini memerlukan 6 pounds apple untuk memproduksi 5 kaleng dari apple sauce yang setiap kalengnya itu isinya ada 16 ounce ya dari apple sauce. Kemudian memerlukan cost sebesar $0,4 per pounds-nya untuk biaya sewa ya, sewa canning facility, kemudian tenaga kerja, kemudian apple-nya itu sendiri, kemudian dari kalengnya dan juga material-material lain. Sedangkan untuk revenue untuk apple sauce alternatif ini satu kalengnya akan memberikan revenue sebanyak $0,78 per kaleng. Nah, di sini kita lihat
ya. Untuk cost of growing and harvesting the apple itu termasuk irrelevant cost, sehingga irrelevant cost ini tidak boleh dimasukkan ke dalam alternatif, ya, tidak boleh dimasukkan sebagai pertimbangan ketika kita mau memilih salah satu alternatif. Kenapa? Karena yang namanya cost untuk menumbuhkan atau cost untuk growing dan cost untuk memanen apple ini akan tetap ada meskipun kita memilih bagging alternatif maupun apple sauce alternatif. Jadi kalau kita milih bagging alternatif, cost of growing and harvesting the apple ada. Dan kalau misalnya kita milih apple sauce alternatif, cost of growing and harvesting the apple itu juga masih ada gitu. Jadi nggak ngaruh ya antara alternatif bagging maupun alternatif apple sauce. Sedangkan kalau misalnya yang cost untuk bagging alternatif yang $0,05 ya, ketika kita memilih untuk menggunakan alternatif yang apple sauce, maka yang $0,05 untuk costnya itu tidak akan muncul ketika kita tidak memilih bagging alternatif. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau misalnya cost tersebut ya berdampak kepada salah satu alternatif saja atau akan memberikan dampak yang berbeda antar alternatif, maka cost atau benefit tersebut disebut sebagai relevant cost atau relevant benefit. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari terkait relevant cost ini di slide berikutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita membandingkan antara relevant cost tadi, antar alternatif yang satu dengan alternatif yang lain, kemudian kita cocokkan ya, kemudian kita timbang sejalan nggak dia dengan yang namanya tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau bagging alternatif ini termasuk yang namanya product differentiation strategy, strategi diferensiasi produk. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya fokus untuk menjual apple. Cuman yang bagging alternatif ini bedanya tetap apple yang dijual, cuman apple-nya ini dalam bentuk dibungkus ya. Jadi tetap fokus kepada menjual apple utuh, tapi hanya beda bentuknya aja ya, beda kemasannya. Yang ini dikemas di dalam kantong ya, kemudian maka disebut sebagai product differentiation strategi. Sedangkan kalau apple sauce alternatif ini disebut sebagai forward integration strategi atau strategi perluasan ya. Kenapa? Karena dia mengubah bentuk dari yang fokusnya ke apple biasa ya, dia kan menjual apple secara utuhan gitu. Nah, sekarang kalau menggunakan apple sauce alternatif itu dikonvert ya, dari apple utuh gitu diubah menjadi saus apple ya, menjadi apple sauce, mengubah bentuk, perluasan, integration, forward integration strategi. Nah, itu untuk strategi dari masing-masing alternatif. Nah, kemudian mana nih yang mau kita pilih, alternatif bagging atau alternatif apple sauce? Nah, ternyata ya perusahaan tersebut atau produsen apple ini enggan untuk memilih menggunakan strategi integration, strategi perluasan ini mereka enggan untuk menggunakan strategi tersebut. Kenapa? Karena selama ini mereka fokusnya hanya kepada penjualan apple utuh seperti biasa aja gitu. Mereka belum mengenal lebih jauh bagaimana pasar untuk apple sauce, kemudian bagaimana distribution channelnya ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka enggan karena belum siap untuk berpindah menjadi strategi forward integration strategi. Nah, sehingga mereka memilih tetap menggunakan alternatif yang bagging alternatif dengan strategi differentiation ya. Meskipun kalau misalnya kita lihat tadi lebih dari segi cost mungkin lebih murah yang apple sauce ya. Nah, tapi tetap aja kita balik lagi, kita mempertimbangkan yang namanya kualitatifnya juga. Jadi untuk kasus yang apple ini ya, memilih alternatif yang bagging alternatif. Jadi seperti itu ya contoh penerapan dari decision making model.
Nah, jika digambar secara keseluruhan ya, dari step 1 sampai dengan step kelima, ini ada di buku untuk Exhibit 18 strip 1. Mulai dari langkah pertama, define problem, kemudian yang kedua kita identifikasikan alternatif, kemudian yang ketiga kita prediksikan cost dari masing-masing alternatif, cost dan benefit, kemudian kita bandingkan ya, cost satu dengan cost yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat di part yang 4, step yang keempat, untuk kalau misalnya alternatif yang di bagging alternatif, net benefitnya sebesar $0,21. Sedangkan untuk applesauce, net benefitnya adalah sebesar $0,25. Nah, meskipun kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk benefitnya lebih besar dari yang applesauce, tapi balik lagi ke step yang kelima, kita bandingkan dia ya, atau kita pertimbangkan hal-hal yang sifatnya adalah kualitatif. Contohnya itu tadi, ke arah yang strategik atau strategi yang mau digunakan oleh perusahaan. Karena perusahaan enggan menggunakan strategi perluasan ya, sehingga mereka memilih untuk menggunakan alternatif yang pertama ya, select bagging alternative because it is profitable juga, dan is more consistent, lebih konsisten atau lebih sejalan dengan strategi positioning yang diinginkan oleh si produsennya itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu memahami cost konsep ya, yang menjadi konsep dari biaya dalam pengambilan keputusan. Relevant cost dan revenue. Jadi, yang dimaksud dengan relevant cost itu adalah future cost atau cost di masa depan ya, yang berbeda antar satu alternatif dengan alternatif yang lain. Jadi relevant cost itu yang akan kita jadikan pertimbangan ketika kita memilih dalam beberapa alternatif. Nah, di sini untuk menjadi relevan ya, cost atau benefit untuk menjadi relevan ini memerlukan dua karakteristik. Harus ada dua-duanya. Yang pertama, cost tersebut atau benefit tersebut muncul di masa depan atau sifatnya future. Ya, akan muncul di masa depan ketika kita memilih salah satu alternatif. Kemudian yang kedua, they are differ across alternative. Jadi, antara satu alternatif dengan alternatif yang lain akan memberikan future cost atau benefit cost yang berbeda antar satu alternatif dengan alternatif yang lain. Contohnya, ya seperti contoh yang applesauce itu tadi. Untuk bagging alternatif, cost-nya berbeda antar bagging alternatif dengan applesauce alternatif. Nah, kalau sudah memenuhi dua karakteristik ini, maka cost atau benefit tersebut, cost atau revenue tersebut disebut sebagai relevant cost atau relevant revenue. Contohnya seperti apa? Nah, di kotak yang sebelah kanan ini sudah ada contohnya. Relevant cost illustrated. Consider Autoblast ya mau memutuskan untuk membuat atau membeli komponennya. Nah, untuk the cost of direct labor ya, cost dari tenaga kerja langsung untuk memproduksi tambahan 20.000 speaker membutuhkan $110.000 untuk direct labor cost. Nah, untuk menentukan apakah 110.000 cost yang direct labor ini, 110.000 ini termasuk relevant cost, kita perlu mempertimbangkan dua hal tadi. Kita tanyakan ya terkait dua hal itu tadi. Yang pertama, apakah direct labor cost itu termasuk future cost atau cost di masa depan? Ya, tentu saja termasuk future cost. Kenapa? Kalau misalnya kita memproduksi 20.000 speaker, berarti $110.000 itu akan muncul. Berarti $110.000 termasuk future cost. Oke, yang pertama kita checklist. Kemudian yang kedua, apakah ya berbeda antar satu alternatif dengan alternatif yang lain? Nah, di sini kalau speaker tersebut dibeli dari external supplier, maka shift kedua atau second shift atau direct labor yang 110.000 ini tidak akan muncul atau nggak diperlukan ya, sehingga berbeda nih antar satu alternatif dengan alternatif yang lain. Kalau misalnya kita bikin, maka 110.000 ini akan muncul sebagai biaya. Tapi kalau misalnya kita langsung beli ke external supplier, maka 110.000 ini nggak akan muncul
Ya, berarti berbeda kan antar satu pilihan dengan pilihan lain. Sehingga ya kalau bikin cost-nya adalah 110.000, kalau beli cost-nya 0. Berbeda kan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain? Maka yang direct labor cost 110.000 disebut sebagai relevant cost. Nah, sekarang kita masuk ke yang irrelevant. Kalau misalnya tidak memenuhi karakteristik salah satu saja, maka disebut sebagai irrelevant cost atau cost yang tidak relevan. Nah, contohnya seperti past cost atau cost di masa lalu, ya. Cost masa lalu namanya juga cost masa lalu, ya, historical cost. Yang kita butuhkan adalah future cost. Nah, berarti past cost ini kita abaikan. Bukan abaikan, maksudnya adalah past cost ini adalah termasuk non-relevant cost. Tetapi yang namanya past cost ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi berapa sih cost yang akan muncul di masa datang. Contohnya tadi kita ada 110.000 untuk direct labor. Nah, itu adalah cost yang kita perkirakan ya dari masa lalu juga. Nah, itu jadi past cost ini ya bisa kita gunakan sebagai prediksi, memprediksi berapa cost yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, untuk irrelevant cost ada yang disebut sebagai sunk cost atau cost tenggelam. Contohnya adalah depreciation. Nah, sunk cost ini pasti irrelevant. Nah, contohnya ya, Audio Blast menggunakan large power source. Dia menggunakan alat atau mesin power source, mesin pemotong ya, untuk memotong lumber untuk speaker itu tadi. Nah, mereka itu sudah membeli alat tersebut 3 tahun yang lalu. Belinya udah lama. Nah, dan juga sudah didepresiasi. Didepresiasinya setiap tahun adalah sebesar $25.000. Nah, ini kita mau menentukan $25.000 ini relevan atau tidak sih, termasuk relevant cost atau tidak sih. Nah, yang pertama ya, apakah depreciation $25.000 ini adalah future cost? Nah, ini depreciation ini ya merepresentasikan yang namanya alokasi dari cost. Jadi cost itu sudah muncul kan 3 tahun yang lalu, cuman kita depresiasi. Kenapa? Karena kita alokasikan ya, cost tersebut kita alokasikan. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan manfaatnya setiap tahun. Nah, maka disebut sebagai sunk cost, adalah cost yang tidak memiliki dampak di masa depan ya. Apapun kejadian atau apapun yang kita lakukan di masa depan yang namanya depresiasi itu harus tetap kita catat. Nah, kemudian yang kedua, apakah berbeda antara satu alternatif? Ya, ternyata sunk cost ini tidak memberikan perbedaan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain, ya kan? Mau kita beli, ya, mau kita nggak pakai, mau kita beli komponen tersebut kita beli dari luar, depresiasi tetap kita catat. Kalau kita pakai juga depresiasinya kita catat. Ya, meskipun nanti tetap mungkin ada yang namanya penilaian kembali ya, reevaluasi terhadap mesin tersebut. Nah, tapi tetap aja yang namanya cost allocation tetap kita catat, sehingga yang namanya depresiasi itu termasuk sunk cost dan merupakan irrelevant cost ya. Ingat, karena depresiasi itu adalah konsekuensi logis dari kita punya aset. Kita punya aset ya, muncul cost-nya harus kita alokasikan cost-nya karena kita memakai aset tersebut. Aset tersebut mengalami penurunan nilai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah akhir untuk part 1 ya. Kita learning objektifnya kita bagi menjadi 2 ya. Part 1 dan part 2 ini. Part 1-nya ini kita membahas mengenai learning objective 1 dan learning objective 2. Kita sudah tahu apa itu tactical decision making, kemudian step-stepnya kita juga sudah tahu. Kemudian kita sudah belajar terkait relevant dan irrelevant cost. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait resource usage model, sumber daya aktivitas, dan juga bagaimana pengimplementasian terhadap pengambilan keputusan-keputusan taktis yang lainnya.